Ya 2 aja ya. Ya, kita ini dulu. Pak Hutri, ini gabungan Kak Zoom-nya Pak Hutri. Oke, yang Mia 2. Oke, yang Mia 2. Coba Pang Ibu absen dulu yang Mia 2. Olehnya 2, gurunya. Mia 2. Aulia Rahmah ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Ayub Ansari. Ayub. Adalah, ada. Tidak ada ya. Terus Ipen. Ada Ipen. Ipen ada. Imelda. Adalah Imelda. Belum ada. Indah Normalasari. Hadir, Bu. Muhammad Fahrija Firdaus. Ada. Ada. Kemudian Miftah. Nah, ada Miftah nih. Ada ketua kelasnya. Michelson. Michelson ada juga. Terus Muhammad Rafli. Tidak ada. Berarti Ibu Conteng yang ada adalah Nia Regina. Terus Nabila. Lalu Nadia. Yuda, kan ada lah Yuda. Yuda tidak ada. Oke, siapa lagi tuh? Amanda, ada Amanda? Ada, Bu. Ada. Amanda ada. Oke, terus Niki, adalah Niki. Niki Tirto, tidak ada. Oktober sih, ada. Ada. Olias, tidak ada. Naca, ada kan Naca? Yang kelas lain boleh aja ikut. Boleh ikut, tapi tidak Iya, Bu. Ibu absen. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Oke. Kita ke pembahasan saja ya. Oke, yang coba kelompoknya Ipen siapa-siapa Pen? Nabila, Miftah, Fahrija. Adalah Nabila ada. 2 orangnya nih, reda, Bu. 2 orang. Tapi sudah siap lah anunya, presentasinya. Ada aja anunya dari Canva tuh, nah, Bu. Tapi kalau Ya. di save Tahu aja kalau presentasinya, pakai tahu aja. share screen. Kayak mana, Bu? Cari di kami pakai apa? Pakai Sudah HP. Zoom nih pakai laptop.
Oh iya, nah kalau pakai laptop bawa aja. Ada share di bawahnya, share screen. Dibuka yang ini. Hasilnya. Ya, cobain. Satu kelompok dulu barang hari ini. Atau 2. Rekawa, Bu. Oh, Adalah di bawahnya. Share screen. Tulisannya. yang hijau nih. Ya, Habis itu bacaannya host disable participant screen sharing. Oh. Nggak bisa. Bu Manu Pahutri. Atau dibacakan aja hasilnya anu pen. Dibacai aja, Kak, Bu. Oh ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum Berdiskusi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ipen Yayang dan rekan saya Yuk, siapa? Nabila Adawiyah. di sini kami akan mempresentasikan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Yang pertama, cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak sumber bunyi dengan pendengar yang dibagi dengan kebutuhan waktu gelombang bunyi agar bisa sampai ke pendengarnya. Rumusnya yaitu V/S bagi T. V itu adalah cepat rambat bunyi, S jarak, T adalah waktu. Contohnya, ada ledakan sebuah bom terdengar 2 sekon setelah itu terlihat kepulan asap. Berapakah laju rambat bunyi di udara pada saat itu bila jarak antara petasan dengan pengamat 4,2 km? Penyelesaian diketahui T-nya 2 sekon, S-nya 4, km diubah menjadi meter 4.200, yang ditanya V. Jawab V sama dengan S bagi T 4.200 dibagi 2 sama dengan 2.100 meter per sekon. Ya. Ada beberapa klarifikasi pada cepat rambat gelombang bunyi, yaitu cepat rambat gelombang bunyi dalam zat padat. Kecepatan merambat gelombang bunyi dalam zat padat dipengaruhi oleh sifat modulus elastisitas atau modulus Young, yang berarti perbandingan antara tegangan stres dengan regangan strain. Rumusnya yaitu V akar E bagi P. Keterangan E adalah modulus elastis Young bahan padatan, P adalah kerapatan massa jenis bahan padatan, V adalah laju gelombang bunyi. Yang kedua, cepat rambat gelombang bunyi dalam zat cair. Di dalam zat cair, cepat rambat bunyi ditentukan oleh modulus Brooke dan kerapatan massa jenis cairan yang berumus V akar B bagi P. Keterangan B modulus Brooke zat cair, P-nya kerapatan massa jenis bahan padatan, V adalah laju gelombang bunyi. Yang ketiga, C, cepat rambat gelombang bunyi dalam gas. Menurut Laplace, peristiwa rambatan bunyi di dalam gas termasuk peristiwa diabetik yang menuruti persamaan berikut. Rumusnya V sama dengan akar YP bagi P. Cepat rambat bunyi dalam gas ideal dituliskan dalam persamaan V akar YRT bagi M. Keterangannya V adalah cepat rambat bunyi dalam gas pada tekanan P dan temperatur. Y adalah konstanta Laplace, P tekanan gas, P kerapatan gas pada tekanan P dan temperatur T.
Yang selanjutnya akan dilanjutkan Nabila. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi bunyi dan pengaruh. Contohnya pada mobil ambulan bergerak mendekati kita atau menjauhi kita sambil membunyi sirine. Bunyi sirine terdengar lebih tinggi sangat mendekati kita dan terdengar lebih rendah saat menjauhi kita. Rumus dari efek Doppler adalah F V apa nih Bu bacaan Bu? V plus sama dengan apa Bu? V kurang V lebih ya oh, plus minus bisa plus minus PV PV per P plus minus PS FS. ya. Keterangannya PV adalah frekuensi yang diterima pendengar dalam kurung HZ. PS adalah frekuensi yang dikeluarkan sumber bunyi dalam kurung HZ. P cepat rambat gelombang bunyi di udara atau M per S. PV kecepatan pendengar dalam kurung M per S. PS adalah kecepatan sumber bunyi. Contoh soal, Disa berdiri di halte menunggu bis, tiba-tiba sebuah ambulan melintas dengan membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Jika laju mobil ambulan 72 km atau per kilometer per jam dan laju bunyi di udara 340 M per S, berapakah frekuensi sirine yang didengar Disa? Penyelesaian diketahui PS-nya 400 Hz, V FS-nya 400 Hz, PS-nya 72 km per jam, sama dengan 20 M per S, PV-nya 0, P-nya 340 atau M per S. Ditanya FV. Jawab, tulis rumus, kemudian FV-nya kita andak, yaitu 340 ditambah 0 bagi 340 dikurang 20 dikali 400 Hz sama dengan FV-nya 340 dibagi 320 dikali 40. Dikali 400. Jadi FV-nya 1,0625 dikali 400. Jadilah hasilnya FV-nya 425 Hz. Jadi frekuensi sirine yang didengar Disa di halte bus adalah 425 Hz. Kemudian ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah suatu daya yang dibawa oleh gelombang suara satu persatuan luas dengan arah tegak lurus dari arah cepat rambat gelombang. Rumusnya adalah I sama dengan V per A sama dengan V4 VR pangkat 2. Keterangan I adalah intensitas bunyi pada suatu titik rata-rata daya yang dihasilkan sumber bunyi. R adalah jarak antara sumber bunyi dengan titik yang dituju. Lanjut ke contoh soal. Intensitas bunyi
di titik P yang berjarak 3 meter dari sumber bunyi adalah 10⁻⁴ watt. Titik R berjarak 300 meter di sumber bunyi jika intensitas 1 I sama dengan 10⁻12. Berapakah perbandingan taraf intensitas di titik P dan R? Penyelesaiannya diketahui I P sama dengan 10 per M, P sama dengan 3M, R sama dengan 300 meter, I0 sama dengan 10⁻12. Ditanyakan TI bagi TI, TIP bagi TIR. Dijawab alih nih boy, menjelasinya karena ada dipotoi karena ada anunya. Ya, makanya dikirim tadi. Dikirim lawan ibu lah, nyaman ibu lihat di sini. Nah ya, sip. Sudah dikirim IPEN. Coba Bang Ibu ini. Ya, Lanjut terus ke dia dulu. Ya. interferensi cahaya akan dilanjutkan oleh IPEN. Kedua aja ada mitahnya lah. Tahu nih boy, Yuda tadi anak masuk jar. Tuh sudah masuk Yuda. Yuda kan ada Bang, lain-lain. Nah, Karena karena diakui Yuda. kami lain kelompoknya boy. Lanjut ke IPEN Jegin. Iya. Ada Miftah nih. Ya, taruh pen. Nah, ini. Oh, ini ya. Yang lain lihat, yang Ibu buka. Belum, Bu. Oke. Habis ini kelompok Yuda ya. Ulun Jegin boy, lanjutnya. Seket jar. Anolek ke IPEN. Yalah. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih terpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Pengertiannya gini pula. Ya. Kemudian ada difraksi kisi. Kisi difraksi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang yang terdiri atas banyak celah sempit dengan jarak sama pada permukaan datar. Kemudian ada contoh soal cahaya merah dikarenakan kisi yang tertulis 600 lines per
mm jika sudut yang dibentuk terang pertama dengan pusat isi 30 Celcius, tentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Penyelesaian diketahui. D sama dengan 1/600 mm sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 6. Yang tulisannya itu tuh apa, Bu? Yang kayak 0, anu tuh ngarannya No aja. 0 sama dengan 30 derajat, ditanya V, jawab Ya, di sini. contoh Bisin soal yang mana nih? yang difraksi kisi. Difraksi. Bentar ya. Yang paling ujung. Paling terakhir. Ya. Yang lain sambil ngisi daftar hadir ya. Nah, ini kah? Difraksi Ini, Bu. kisi. Oh ya. Cahaya merah oh ini Ya, Bu. penyelesaian otomatis benar. Jadi sin 30 1,67. Ya, terus theta ya. Sudut deviasi. Kalau theta yang ada ininya. Tak. Sudut Jadi panjang deviasi. gelombang cahaya tersebut adalah 835 nm. Ya. Isi difraksi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang yang terdiri atas banyak celah sempit dengan jarak sama pada permukaan datar. Oke. Ini rumusnya ditulis ya. Bu. Ya. Sudah? Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompoknya Ipen dan Nabila. Ya, dibuka videonya, Pen. Oke, sekarang kita adakan tanya jawab ya. Biar Ibu kan kata Ibu memang tadi harus ada yang menjadi moderator. Karena berdua aja, ya jadi pemateri aja. Yang lain ada yang ditanyakan? Untuk kelompok ini? Apa itu difraksi? Apa? Sebutkan nama. Sebutkan namanya. Habis ini kelompoknya si Yuda. Ada yang bertanya? Kayak contoh-contohnya tadi. Nih ada contoh soal intensitas bunyi di titik P yang berjarak 3 meter. Dari sumber bunyi. Kemudian tadi ada juga efek Doppler ya. Nah, ini TIN. Bacanya TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Di matematika sudah belajar logaritma maksudnya. Sudah. Nah, jadi harus bisa mencari lognya, jangan pakai kalkulator. Ada pertanyaan?
Nah, ini untuk intensitas bunyi. Nah, apakah itu intensitas bunyi? Suatu daya yang dibawa oleh gelombang suara persatuan luas dengan arah tegak lurus dari arah cepat rambat gelombang. Nah, oke. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu tanya dulu. Berarti Ibu yang bertanya. Ya, Ipen dan Nabila. Nah, kita kan hari ini membahas tentang gelombang bunyi ya. Pada pertemuan kemarin, Ibu ada men-share masalah USG ya. USG, alat USG. Nah, jadi itu bagian dari contoh gelombang bunyi. Nah, nih. Oke, gelombang bunyi. Di apa namanya di videonya sudah jelas bagaimana prinsip kerjanya ya. Nah, sekarang sebelum kita meluas, Ibu mau tanya, sebenarnya gelombang bunyi itu apa sih? Yo, Ipen, Nabila, gelombang bunyi. Ini sudah bagus ya, canvanya. Nah, di dalam gelombang kemarin sebelum gelombang bunyi kita ini membahas tentang sifat-sifat gelombang ya. Ada pemantulan, kemudian pembiasan, kemudian interferensi gelombang ya. Tuh. Jadi gelombang itu merambat dengan mediumnya masing-masing ya. Kemudian dengan sifatnya masing-masing. Oke. Yuk, ada yang tahu apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Ya, medium tertentu. Contohnya apa? Bunyi loh. Yang selalu kita dengar. Itu bunyi. Merambat. Merambat maksudnya apa? Merambat. Merambat. Apakah bisa disamakan dengan mengalir? Apakah bisa disamakan dengan apa namanya? Berjalan? Menjalar. Atau sebagai perantara itu ya. Jadi merambat itu ada perantaranya. Kalau bunyi bisa juga angin ya atau udara ya. Nah, kalau tidak ada udara pasti tidak akan kedengaran. Nah, kalau kita berada di ruang angkasa makanya harus menggunakan sesuatu yang bisa merambat, contohnya pakai kabel atau pakai harus di dalam ruangan yang punya apa namanya punya alat yang bisa dirambat oleh bunyi ya. Jadi seperti itu. Oke, beri aplaus untuk kelompok Ipen ya. Dan Nabila sama siapa tadi? Miftah. Satu lagi satunya. Muhammad Fahrija, Bu.
Ya, Muhammad Fahrija. Ada kada orangnya nih sudah? Kereda, Bu. Ada. Oke, berarti nanti yang berdua, tapi bikinnya sama-sama ya. Sendiri. Sendiri kah? Sama-sama ya. Kalaunya apa? Kalaunya kada sama-sama, berarti dikurangi nilainya. Oke, ya. Kita ke kelompok selanjutnya ya. Ibu buka dulu punyanya si Yuda. Siap-siap Yuda. Waduh. Ibu buka ininya. Buka file yang dikirim Yuda. Tadi. Yuda, kelompoknya siapa-siapa Yud? Ada Yudanya? Nggak ada Bu Yudanya. Nah, hilang Yudanya. Kelompok Yuda siapa? Tadi Dan- jar Yuda boy, kada kau masuk punya boy. Nah, tadi mau jadinya semua Hilang lagi nya boy. hilang lagi. Yuk, kelompok siapa lagi yang bisa menyampaikan hasil diskusinya? Yuda, masa Yuda sendiri ya? Nah, ini punyanya kelompok Yuda. Ada 8 sheet. Ayo. Siapa lagi kelompoknya Yuda? Oh, ini. Muhammad Rafli. Michelson. Ada Bu. Ada? Nah, Ada. ya. Silakan. Kalau Yuda kada kau masuk, berarti yang lain menyampaikan. Ya, silakan dibuka. Ini Bu kelompok berapa Bu? Kami yang nih, yang ini kena kelompok berapa? Kelompok rame-rame aja. Anggap Ya, kelompok pokoknya 2. Ya, dua. anggap kelompok 2 ya. Iya Bu. Terus, silakan. Kita tinggal berapa tuh? 7 menit. Ya. Ya, terus. Oke. Belum mulai Bu lah. Ya, Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. 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 Hari ini kami dari kelompok 2 dari tim kelompok 2 mau menjelaskan tentang cepat rambat bunyi, efek Doppler, habis itu bentar agak lupa Bu. Efek Doppler. intensitas bunyi. Oh, kelompoknya
efek Doppler, intensitasi bunyi, kisi diffraksi, dan interaksi. Nih, Bu. Untuk nama kelompoknya ada Muhammad Rapli, Michelson, Muhammad Yuda Trisatya, Ayub Ansari. Yang nggak ada tuh Muhammad Yuda sama Ayub Ansari. Siap. Yuda, jaringannya Jan. Oke. Ya, dilanjut. Ya, Bu. Cepat rambat bunyi adalah jarak sumber bunyi dengan mendengar yang dibagi dengan kebutuhan waktu gelombang bunyi agar bisa sampai ke pendengarnya. Efek Doppler, efek ini ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Australia yang bernama Christina Johanna Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Intensitasi bunyi adalah daya rata-rata bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi per satuan luas yang datang tegak lurus arah rambatan. Besar intensitasi bunyi tergantung dari daya sumber bunyi dan radius atau jarak dari sumber bunyi. Kisi diffraksi terdiri atas sebaris celah sempit yang saling berdekatan dalam jumlah banyak. Penggunaan kisi diffraksi standar dalam eksperimen umumnya hanya terbatas pada penentuan panjang gelombang cahaya tampak. Jika seberkas cahaya koren dilewatkan kisi diffraksi, maka akan menghasilkan pola diffraksi pada layar. Terusnya interferensi gelombang bunyi merupakan perpaduan dua gelombang dengan frekuensi dan beda fase, saling bertemu dan saling berinteraksi pada medium yang sama. Contohnya pada dua buah sumber yang koren dan memiliki frekuensi yang kuat yang lemah gelombangnya. Itu sudah. Terima kasih, Bu. Udah. Ya, itu aja, Bu. Ini ya. Kisi diffraksi. Enggak ada contoh soalnya? Enggak dibikin, enggak sempat. Enggak sempat. Ini yang menyampaikan siapa nih? Ulun, Bu, Michelson. Raplinya lagi jaga warung, Bu. Jadi kadang tapi bisa nonton jadinya. Iya, ada apa-apa. Oke, untuk yang lain ada yang ditanyakan? Berarti Michelson sendiri nih. Bertanggung jawab atas pekerjaan kelompoknya. Ya, dari cepat rambat bunyi. Oke. Ini sudah lumayan bagus ya PowerPoint-nya. Bu. Oke, dan Ibu suruh mencari cepat rambat bunyi. Kemudian hubungannya ya, dan cepat rambat bunyi. Berarti belum ada yang menjelaskan masalah prinsip kerja USG sebagai contoh dari gelombang bunyi ya. Nah, nih. Yuk, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada kayaknya tuh. Cuma rumusnya belum ini ya, belum apa namanya, belum lengkap. Iya, Bu. Efek Doppler. Nah, ditemukan oleh siapa tuh? Christina Johan. Christina atau Christian? Christina. Cuma cewek tuh. Cewek kah cowok nih? Cowok. Cowok. Oke, Christina Johan Doppler ya. Makanya diberi nama efek Doppler. Nah, efek Doppler itu sebenarnya kita sudah mengalaminya ya. Nah, misalnya kita berdiri di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan. Kadang-kadang apa namanya? Setiap
pergerakan atau kejadian tersebut mempunyai frekuensi gelombang yang berbeda-beda tergantung dengan kecepatan dan jaraknya ya. Nah, jadi efek Doppler itu ditentukan dengan posisinya. Nah, jadi bila sumber menerima atau sumber menerima berarti sebagai pendengar. Nah, itu kuncinya. Sebagai pendengar, kemudian kalau yang menjadi sumber bunyinya berarti frekuensi sumber bunyinya menjadi kecepatan sumber bunyi. Jadi makanya ada PV dengan ada PS, kecepatan pendengar, ya, kecepatan bunyi yang yang diterima oleh pendengar, kemudian kecepatan bunyi yang yang ditinjau dari sumbernya. Nah, jadi ada PS dengan PV. Ya. Oke, ini intensitas bunyi ya. Intensitas bunyi. Lain intensitas bunyi. Nah, nanti diperbaiki ya. Iya, Bu. Diperbaiki lalu dikirim lagi ke Ibu. Ya. Yang mananya Bu kurang, Bu? Yang intensitas di atasnya. Nah, itu kan intensitas bunyi, lalu di atasnya itu tertulis intensitas bunyi, salah ketik.